Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatin Sabita Hidayat dengan NIM 24070160069. Di sini saya akan bahas tentang dua perkembangan, yaitu perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa anak usia 3 tahun. Simak dulu videonya ya. Apa nih? Tapi nggak ngerti apa-apa ya tadi. Namun ini nih yang aku paling ini. Kalau di sini, kalau di sini. Seperti yang sudah kita lihat, anak tadi sudah mampu berbicara 3 kata atau lebih. Anak itu sudah masuk ke tahap praoperasional. Jadi tahap praoperasional adalah tahap ketika anak telah mampu untuk berbicara dan memiliki kemampuan berbahasa dibanding pada tahap sebelum-sebelumnya. Kemunculan bahasa ini merupakan salah satu ciri utama dari tahap perkembangan praoperasional. Tahap ini berlangsung dari sekitar usia 2 hingga 7 tahun. Mereka telah membangun pengalaman mereka sendiri tentang dunia di sekitar mereka. Bahkan mereka dapat menggunakan pemikiran yang logis dan mampu membayangkan sesuatu hal dari apa yang mereka bayangkan. Tahap praoperasional ini ada 8 karakteristiknya. Yang pertama ada egosentris. Egosentris adalah saat anak berasumsi bahwa orang lain dapat melihat, mendengar, dan merasakan hal yang mereka lakukan atau mereka rasakan, tetapi mereka belum mampu untuk memahami sudut pandang orang lain dan yang orang lain rasakan. Jadi mereka hanya berpusat pada dirinya sendiri. Yang kedua ada pemusatan. Anak cenderung untuk fokus hanya satu aspek situasi dalam satu waktu. Dalam hal ini, mereka hanya dapat berfokus pada satu aspek, misalnya panjang saja, dan tidak dapat menerima atau memanipulasi dua aspek sekaligus, misalnya panjang dan angka, ukuran ya. Jadi mereka hanya berpikir tentang satu hal saja, tidak bisa dicampur-campur. Yang ketiga ada tahap konservasi. Tahap konservasi berkaitan dengan pemusatan. Ini merupakan pemahaman bahwa kuantitas tetap sama bahkan jika kamu mengubah ukuran, bentuk, atau wadah. Misalnya, kita membandingkan antara gelas dengan mangkuk yang berisi air, dan mereka tuh sama-sama tinggi air mereka itu sama ukurannya antara di gelas dan di mangkuk. Mereka menganggap isi air atau volume air tersebut itu sama, padahal seperti yang kita tahu, volume di gelas biasanya lebih kecil dibanding mangkok. Biasa menemukan bahwa kebanyakan anak tidak dapat memahami konsep ini sebelum mereka menginjak usia 5 tahun. Yang keempat ada bermain paralel. Anak mungkin akan berbicara dan menggunakan ucapan mereka untuk bisa mengekspresikan apa yang mereka lihat, rasakan, dan butuhkan. Namun mereka belum menyadari bahwa berbicara adalah alat untuk menjadi sosial. Yang kelima ada representasi simbolik. Ketika anak berusia 2-3 tahun, anak mulai menyadari bahwa kata-kata dan objek adalah simbol untuk sesuatu yang lain, atau menggunakan kata ganti untuk menyebut suatu benda atau orang lain. Yang keenam ada berpura-pura atau intuitif. Menurut Piaget, permainan berpura-pura
akan membantu mereka menetapkan konsep yang mereka kembangkan secara kognitif. Inilah saatnya kamu memainkan permainan pura-pura, seperti kamu berpura-pura menjadi penjual roti atau pengemudi bus, sehingga anak dapat memposisikan dirinya sebagai pembeli atau penumpang. Yang ketujuh ada artificial atau animisme. Biasa mendefinisikan karakteristik yang satu ini sebagai pemahaman anak terhadap segala sesuatu yang ada dan terjadi harus dibuat oleh makhluk hidup seperti manusia atau hewan. Yang kedelapan, irreversibilitas. Dalam tahap ini, anak tidak dapat membayangkan bahwa urutan peristiwa dapat dibalik ke titik awal atau ke titik semula. Jadi sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.